mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu mengambil absen dulu. Adik Mario, Alfi Sahrin, sakit. Alvino Francisco, Alfikri Ramadan, Bintang Suryadi, Diwandra Al-Rahman, Fadil Al-Qadri, sakit. Oke, Anda semuanya, silakan Anda semua buka bukunya yang berhubungan dengan PKN. Ya. Ya, kita langsung mulai pelajaran hari ini. Nah, apakah masih ada yang ingat materi kita minggu kemarin? Itu menjaga iya, keutuhan NKRI. Jadi sebagai siswa itu kita berperan dalam menjaga NKRI. Nah, pada hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu mengenai ATHG terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Apa itu ATHG? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Itu Ibu akan menyampaikan pada pembelajaran kita hari ini, di mana yang pertama itu kalian akan menjelaskan bagaimana dasar hukum yang mengatur tentang ATHG itu. Kemudian yang kedua itu kalian bisa membedakan bentuk-bentuk dari ATHG. Kemudian yang terakhir itu kalian bisa mengungkapkan solusi yang tepat untuk mengatasi ATHG ini. Nah, jadi ancaman itu apa? Ancaman itu apa? Apa? Coba. Sesuatu yang berpotensi membahayakan anggota kedaulatan dan keamanan atau keamanan suatu negara. Ya, sesuatu yang berpotensi Membahayakan membahayakan atau kedaulatan, atau merusak kedaulatan, keamanan, keamanan dan keutuhan suatu negara. ya keutuhan suatu negara. Apa kira-kira contohnya? Terorisme, Ya, terorisme. Kemudian yang kedua ada tantangan. Siapa yang tahu tantangan itu apa? Coba sekarang. Gimana? Gimana? Coba ulangi. Ya, sesuatu yang mendorong kita agar bekerja lebih keras lagi. Tantangan. Kira-kira sebagai siswa apa kira-kira tantangan yang kamu dapatkan sekolah ini? Apa? Mencari ranking 1. Nah, gimana caranya? Belajar yang sungguh-sungguh. Oke, Anda semuanya, Ibu sudah menjelaskan
Langsung dijawab yang memilihnya. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh setiap kelompok ke depan membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok. Kelompok satu. Dah, silakan kalian dengarkan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Kepala daerah di bagian hukum. Kedua, apa masalah utama dalam kasus tersebut dan bagaimana hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk hati-hati terhadap pencari fungsi melalui dengan titik. Ketiga, kenapa kasus korupsi bisa menjadi menarik kepala daerah? Bisa menjadi berkaitan dengan kesejahteraan moral dan integritas. Ada pertanyaan? Oke, silakan dulu. Silakan dulu pada kelompok satu. Kita lanjut kepada kelompok dua. Silakan. Oke, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 3, mengapa kasus korupsi bisa terjadi pada kepala daerah? Bisa jadi gara-gara pemilihan kepala daerah atau permasalahan penyelenggaraan moral dan integritas. 4. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah agar dapat menjaga kejadian ahli hakim? 1. Bijak dalam menggunakan media sosial. 2. Memverifikasi informasi. Nomor 5, apa saja solusi dan upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang baik dan jujur. 1. Mengenai visi misi. 2. Mengganti rekam jejak dan tidak menerima uang negara. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaannya.
Sulaiman. Pilih, buang, hilang, buang. Bus. Tiga menit, 3